Aku hanya seorang petani biasa, lahir dan besar di kampung kecil yang tak pernah berubah sejak aku kecil. Tapi nasib membawaku menjadi orang yang cukup berada, bukan karena aku pintar, tapi karena aku gigih. Bertahun-tahun aku bekerja, menabung, dan menyisihkan hasil tani demi satu tujuan, masa depan anak-anakku. Namaku Paiman, 67 tahun. Sejak muda aku bekerja di ladang. Istriku, Sukarsih, setia mendampingiku, bahkan ketika kami hanya bisa makan nasi dengan garam. Tapi aku percaya satu hal, harta bukanlah segalanya. Yang penting anak-anak kami bisa sekolah tinggi, jadi orang besar, tidak seperti aku. Dan akhirnya, kami berhasil. Anak sulungku, Anto, bisa kululuskan dari universitas di kota besar. Aku jual 2 sawah, gadaikan kebun jati, dan bahkan pernah menjual 1 ekor sapi warisan bapakku, semua demi Anto. Pak, suatu hari saya pasti balas budi, ucapnya waktu pertama kali diterima kerja di kantor perusahaan teknologi ternama. Kami bangga luar biasa. Setiap kali dia pulang kampung, tetangga-tetangga berdecak kagum. Aku hanya tersenyum, menepuk dada, bukan karena sombong, tapi karena bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Anto mulai sering ke kampung membawa mobil mewah dan berbicara dengan istilah-istilah asing, aku merasa asing dengan anakku sendiri. Dia berubah. Tidak lagi mau duduk lesehan di beranda rumah, tidak lagi makan dengan tangan. Bahkan dia mulai mengkritik rumah kami yang dianggap kuno. Pak, Ibu, rumah ini harus direnovasi. Harusnya sudah pakai teknologi. Saya bantu urus semuanya. Awalnya, aku senang. Tapi kemudian, semua surat-surat tanah dimintanya. Katanya supaya dia bisa mengurus semuanya secara digital, biar nggak ribet. Pak, katanya, aku percaya. Dialah anakku, darah dagingku sendiri. Bulan berganti bulan, rumah kami belum direnovasi. Tapi kabar yang kudapat justru tanah-tanah kami telah berubah nama. Bukan lagi atas nama Paiman, melainkan atas nama Anto. Aku percaya kamu, Le. Tapi kenapa tanah ini kamu jual? Tanyaku suatu malam lewat telepon. Pak, itu bagian dari investasi. Saya buatkan untuk perusahaan rintisan. Nanti keuntungannya untuk Bapak juga. Tapi keuntungan tak pernah datang. Yang datang justru surat tagihan utang dari bank. Jaminannya? Sawah kami, kebun kami, bahkan rumah tempat kami tinggal. Aku terguncang. Bagaimana mungkin? Suatu pagi, datanglah segerombolan pria berseragam. Mereka membawa surat resmi. Rumah kami sudah berpindah tangan. Aku dan istriku harus segera pergi. Kami cuma jalankan tugas. Pak, rumah ini sudah disita. Sukarsih memelukku, menangis tersedu-sedu. Sementara aku hanya bisa berdiri terpaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Kita ke rumah Anto, kataku lirih. Kami menempuh perjalanan ke kota. Tapi sesampainya di rumah Anto, pintunya tertutup rapat. Lewat interkom, suara perempuan muda menjawab, "Maaf, Pak Paiman. Mas Anto lagi sibuk, nggak bisa terima tamu." "Tamu?" tanyaku dengan dada sesak. "Aku bapaknya." Kami akhirnya tinggal di musala kecil dekat terminal. Untungnya ada beberapa orang baik yang memberi kami makanan. Istriku mulai sakit-sakitan. Sementara aku berusaha bekerja jadi tukang kebun di rumah orang, sekadar makan dan obat. Aku tidak menyesal telah menyekolahkan Anto. Aku menyesal karena terlalu percaya, dan karena aku tidak bisa membaca. Ya, aku tidak pernah bisa baca isi surat-surat yang Anto suruh aku tanda tangani. Aku tidak tahu itu akta jual tanah,
kuasa mutlak, dan surat-surat lainnya. Suatu malam, aku memberanikan diri menghubungi Anto sekali lagi. Kali ini dia mengangkat. "Le, ibumu sakit. Boleh kami tinggal di rumahmu barang sebentar?" Di ujung sana hanya diam. "Le?" tanyaku sekali lagi. "Pak, saya sedang ada tamu. Maaf, jangan ganggu. Lagian, kan semuanya sudah saya urus." Klik, telepon ditutup. Aku gemetar. Air mata mengalir. Di sampingku, Sukarsih menggigil dalam selimut tipis. Aku memeluknya. Aku tak lagi marah. Aku hanya ingin anakku tahu, kami tidak butuh hartamu, hanya butuh kasihmu. Musala kecil tempat kami tinggal tak lebih besar dari ruang tamu. Dindingnya dari papan lapuk, atapnya bocor saat hujan datang. Tapi di sanalah aku dan Sukarsih tinggal setelah terusir dari rumah sendiri. Kami tidak meminta banyak, hanya tempat berteduh dan sedikit makanan agar bisa bertahan hidup. Tapi hari-hari makin berat. Istriku mulai sering batuk, kadang sampai berdarah. Kata tetangga, itu bisa jadi paru-paru. Tapi mana bisa kami ke rumah sakit? BPJS kami sudah tak aktif. Dulu Anto yang urus, tapi entah sekarang kemana. Sore itu hujan deras. Angin menggoyang dinding musala kami. Istriku menggigil kedinginan. Aku mendekapnya dengan tubuhku yang mulai kurus. Aku menangis dalam diam. "Aku capek, men," bisik Sukarsih dengan suara nyaris tak terdengar. Aku mencium keningnya. "Sabar, Sar. Besok kita cari kerja lagi. Enggak apa-apa ya." Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum. "Kalau aku mati duluan, jangan benci Anto." Hatiku seperti ditusuk. Bahkan di saat seperti ini, istriku masih berusaha mengajarkanku untuk memaafkan. Malamnya aku bersujud lama. Tak ada ayat-ayat panjang. Aku bahkan tak tahu harus bilang apa. Tapi aku tahu, Tuhan mendengar jeritan hati yang paling lirih sekalipun. "Ya Allah, kalau Engkau tak ingin aku kaya, tak apa. Tapi tolong, selamatkan istriku. Beri dia waktu untuk merasakan pelukan anaknya lagi. Biar aku saja yang kau uji, jangan dia." Air mataku jatuh di sajadah lusuh. Esok paginya, datanglah seorang anak muda yang biasa lewat musala. Namanya Dino, lulus kuliah, anak baik dari kampung sebelah. Ia sering melihat kami membersihkan halaman musala. "Pak, Bu, saya ajak ke puskesmas." "Ya, saya yang tanggung biayanya." Aku ingin menolak, tapi Dino bersikeras. Sukarsih akhirnya dibawa ke puskesmas. Ia didiagnosa pneumonia akut, tapi karena terlambat penanganan, paru-parunya sudah rusak sebagian. Harus dirawat lebih lanjut. "Pak," kata petugas. Aku mengangguk. "Kami tidak punya uang, Nak." Dino memegang bahuku. "Tenang, Pak. Saya akan bantu semampu saya. Ibu jangan disia-siakan." Beberapa hari kemudian, aku kaget saat melihat mobil hitam berhenti di depan puskesmas. Dari dalamnya keluar Anto, dengan pakaian rapi dan wajah gelisah. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan tas mahal, mungkin istrinya. "Pak, Bu." Sukarsih menangis seketika. Tangannya gemetar ingin meraih wajah Anto. "Le, kamu datang juga ya?" Anto hanya diam. Ia duduk di sisi ranjang, tapi tidak menyentuh ibunya. "Aku sibuk, Bu. Maaf." Wanita muda di belakangnya hanya berdiri dengan wajah malas. "Mas, cepat, kita buru-buru. Aku sudah bilang jangan lama-lama." "Le, ibumu sakit parah," ucapku perlahan.
Anto berdiri. Saya sudah bantu bawa ke rumah sakit. Nanti saya transfer uangnya. Tapi maaf, saya nggak bisa tinggal lama. 2 minggu kemudian, aku dengar kabar Anto bangkrut. Usaha startupnya ditipu rekan bisnis, istrinya kabur, dan semua asetnya disita. Ia kehilangan segalanya, seperti aku dulu. Kali ini, dia datang sendiri ke musala. Wajahnya pucat, lusuh, dan tak seperti dulu. Ia duduk bersimpuh di depanku. "Pak, maaf, saya..." Aku tidak menjawab. Hatiku campur aduk antara marah, iba, dan hancur. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah. Aku memandangi mata anakku. Untuk sesaat, aku ingin mengusirnya. Seperti dulu dia menolak kami. Tapi suara Sukarsih membuatku membeku. "Men, tolong, maafkan dia. Dia tetap anak kita." Aku dan Anto menangis dalam pelukan. Tangis yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Tidak ada kata-kata bijak, hanya air mata dan sesal yang tak terucap. Dunia telah mengajarkannya satu pelajaran yang sangat mahal. Ketulusan tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Setelah bertahun-tahun tinggal di Musala Reyot, akhirnya kami kembali ke rumah kami sendiri. Tapi bukan dengan kemegahan seperti dulu. Banyak barang sudah tak ada, furnitur digadai, kebun dijual. Bahkan surat-surat tanah pun lenyap entah kemana. Namun rumah itu tetap rumah kami. Ada kenangan, doa, dan tangis yang dulu pernah kami bangun bersama. Anto ikut membantu merapikan rumah itu. Tangannya kapalan, tak seperti dulu. Ia kini bekerja sebagai buruh proyek di luar kota. Upah harian, kadang cukup, kadang tidak. Tapi dia tak lagi mengeluh. "Ibu, maaf ya, aku terlalu sibuk mengejar yang palsu sampai lupa rumah sendiri." Sukarsih, meski tubuhnya makin ringkih, tetap memeluk Anto dengan senyum tulus. "Yang penting kamu pulang, Le. Kami hidup sederhana." Pagi aku ke kebun kecil milik tetangga untuk bantu bersih-bersih. Dikasih upah sekadarnya. Anto mulai ikut membantu pembangunan rumah warga yang rusak akibat banjir kemarin. Dino, anak muda yang pernah membantu kami di puskesmas, kini makin dekat dengan keluarga kami. Suatu hari ia bilang ingin meminang adik sepupu Anto yang yatim piatu. Aku lihat, keluarga ini penuh ketulusan. "Pak, saya ingin jadi bagian darinya." Aku tersenyum. Mungkin ini cara Tuhan mengembalikan kami, pelan-pelan, dengan caranya sendiri. Satu hari, saat aku pulang dari ladang kecil, Anto menyerahkan sebuah surat. "Pak, ini dari bank. Mereka bilang kita bisa mengurus kembali hak tanah, karena dulu belum lengkap prosesnya." Hatiku berdebar, bukan karena ingin kaya lagi, tapi karena itu satu-satunya yang tersisa dari masa lalu. Anto menunduk. "Kalau Bapak izinkan, biar saya yang urus, tapi kali ini semua atas nama Bapak dan Ibu. Saya hanya bantu." Aku menatap anakku, bukan karena ucapan itu, tapi karena aku tahu, ia telah berubah. Malam itu aku berdiri di halaman rumah, memandangi bintang yang mulai bermunculan. Sukarsih duduk di kursi kayu reyot, menyulam kain lusuh yang ia temukan dari lemari lama. Anto duduk di dekatnya, mengupas jagung untuk makan malam. Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu aku sempat berpikir tak akan memaafkan. Tapi ternyata, dendam hanya membuat hidup makin hampa. Sementara maaf, meski pahit, justru memberi ruang untuk hidup baru. Anto memang telah menipu kami, tapi ia juga kembali, menyesali, dan mencoba memperbaiki. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Banyak yang memilih pergi dan melupakan.
Ia kini menjaga kami seperti dulu kami menjaganya. Saat aku sakit, ia menggendongku ke puskesmas. Saat Sukarsi demam, ia bangun malam hanya untuk mengganti kompres. Tak lagi dengan uang, tapi dengan cinta dan waktu. Hal yang dulu enggan ia berikan. Tahun-tahun berlalu, kini aku sudah tak sekuat dulu. Jalan pun mulai dibantu tongkat. Tapi hatiku jauh lebih tenang. Setiap sore kami duduk di serambi rumah, menatap anak-anak bermain di sawah. Kadang Dino datang bersama istri dan anaknya, membawa oleh-oleh kecil. Dan Anto, anak yang dulu menipu kami, kini menjadi penjaga kami yang paling setia. Orang bilang, harta adalah warisan paling penting. Tapi aku percaya, warisan sejati adalah nilai hidup, kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk mengakui salah. Anto telah menyesal, dan kami telah memaafkan. Luka boleh ada, tapi cinta akan terus tumbuh jika disirami dengan kesabaran. Kini, kami tak lagi hidup dalam kemewahan, tapi kami hidup dalam ketenangan. Dan itu lebih dari cukup.